warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak dan Ibu guru serta semua yang menyaksikan acara ini. Apa kabar pagi ini? Semoga sehat selalu ya. Pagi ini kita akan ngopi. Tapi bukan minum kopi ya. Ngopi di sini maksudnya ngobrol perkara ilmu. Kita ngobrol dengan narasumber kita, Mr. Rohim. Assalamualaikum, Mr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gendra. Selamat pagi, Mr. Pagi, Gendra. Gimana kabarnya, Mr.? Alhamdulillah, kabar Mister baik, sehat. Kalau Gendra sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mr. Gendra juga baik. Alhamdulillah. Oh iya, Mr. Hari ini kita ngobrol tentang perkara ilmu yang disingkat ngopi. Hari ini kita temanya apa ya, Mister? Oke, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah nanti kita akan membahas tentang sesuatu hal yang harus kita lakukan nih mumpung masih bulan Ramadan, yaitu tentang bagaimana kita menjaga hati. Wah, menarik nih, Mister. Kita akan bahas tentang menjaga hati. Emang hati perlu dijaga ya, Mister? Oh, sangat perlu dong. Seperti halnya Gendra menjaga barang-barang Gendra yang berharga. Hati juga berharga, oleh karena itu wajib kita jaga. Kenapa perlu dijaga, Mister? Ya, jadi gini Gendra. Kenapa hati perlu dijaga? Karena hati merupakan komponen atau bagian dari tubuh kita nih yang sangat dominan. Artinya memiliki peranan yang penting dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kalau misalkan kondisi hati kita baik, gitu ya, maka kondisi seluruh tubuh kita juga akan baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau kondisi hati kita misalkan sedang buruk, maka aktivitas kita dan seluruh keadaan tubuh kita juga akan buruk. Jadi gitu, Gendra. Oh gitu ya, Mister. Kenapa bisa gitu, Mister? Bisa dong. Nah, hal ini selaras atau senada dengan sabdanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dulu Nabi Muhammad ini sudah pernah bilang, Gendra, tentang hal ini. Ya, beliau bersabda dalam sebuah hadis dikatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasada kullu wa idza fasadal fasadal jasada kullu. Ala wahia kalbi, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita nih Gendra ya, ada segumpal daging, kata Rasulullah. Kata Rasulullah dilanjutkan, apabila daging ini baik, maka seluruh tubuh juga akan baik. Sebaliknya, kalau kondisi daging ini buruk, maka seluruh tubuh kita juga akan buruk. Ditutup sama Rasulullah. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat, Gendra, Rasulullah sudah menerangkan tadi yang seperti Mister bilang, bahwa kondisi hati ini mempengaruhi kehidupan kita, Gendra. Wah, berarti benar ya, Mister. Ternyata Nabi Muhammad SAW sudah memberi gambaran dan isyarat kepada kita tentang bagaimana pentingnya hati dalam kehidupan. Oh iya, Mister, hati bisa kotor nggak sih? Oh bisa, Gendra. Sama seperti tubuh kita yang lain. Hati juga bisa kotor. Tapi perbedaannya, kalau hati kita yang kotor, itu tidak ada yang terlihat. Kalau misalkan tangan Gendra kotor, kan terlihat kotor ya. Tapi hati tidak. Dan juga hati ini yang kotor itu biasanya karena ada penyakit di dalamnya. Tapi penyakitnya juga bukan penyakit medis atau penyakit fisik. Kalau misalkan kita sakit gitu kan, itu penyakit fisik. Tapi kalau hati bukan, Gendra. Melainkan penyakit-penyakit ini adalah perasaan-perasaan yang ada di dalam hati kita. Itulah penyakit hati, Gendra. Contoh penyakit itu apa aja, Mister? Nah, bagus nih pertanyaan Gendra. Penyakit hati itu sebenarnya banyak sekali, Gendra. Ya, sangat banyak sekali. Cuma kita akan bahas beberapa yang umumnya terjadi pada diri kita. Bukan hanya kepada Gendra, tapi terjadi juga kepada Mister. Gitu ya. Kita berikan contoh. Yang pertama, ada penyakit hati yang namanya sombong. Ya, ini buat Gendra dan buat teman-teman semua, anak-anak Mister. Yang pertama, sombong. Apa itu sombong? Membanggakan diri kita. Oh, ini saya loh, ini saya loh. Nah, itu tidak boleh. Itu penyakit hati yang pertama, sombong. Yang kedua, ada namanya ujub. Bangga diri. Takjub terhadap diri kita sendiri, merasa kita yang paling wah. Nah, itu tidak boleh. Itu yang kedua, ujub tidak boleh, Gendra. Yang ketiga, ada namanya hasad atau dengki atau iri hati. Ketika ngelihat temannya bahagia, merasa, oh kok dia bahagia ya, saya enggak. Nah, itu iri hati, itu dengki, nggak boleh. Itu hasad namanya. Yang keempat, ada namanya bakhil. Bakhil itu kikir atau pelit.
kita nggak mau berbagi sama orang, kita nggak mau minjemin barang kita ke teman kita, itu bakhil. Tidak boleh, itu penyakit hati, Gendra. Yang kelima ada namanya ria. Ketika kita beribadah, kita ingin dipuji sama orang lain. Gendra mau ibadah biar dipuji sama mama misalkan. Itu ria, tidak boleh. Nah, 5 hal ini adalah contoh penyakit hati yang mungkin dan sering terjadi kepada kita. Kepada Gendra juga mungkin, atau mungkin kepada Mister juga sering terjadi, Gendra. Wah, kayaknya nih Mister semua penyakit-penyakitnya itu berbahaya Mister. Tapi buat penyakit-penyakit ini ada obatnya nggak Mister? Pastinya ada. Dan alhamdulillahnya obatnya ini pun Allah sudah berikan. Allah sudah kasih tahu. Jadi ada penyakitnya, Allah sudah siapkan obatnya. Nah, untuk perkara obat ini Allah sudah kasih tahu kita semua di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ini kata Allah. Dengan zikrullah ya Mister. Contoh zikrullah apa aja Mister? Nah, zikrullah atau mengingat Allah itu banyak macamnya, Gendra. Ya, kalau misalkan kita melakukan sesuatu perbuatan, kita ingat ada Allahnya, itu termasuk zikrullah juga. Tapi zikrullah di sini biasanya berupa kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik yang mungkin selama ini kita sudah tahu. Seperti contohnya ada yang namanya kalimat tasbih, ada yang namanya kalimat tahmid, ada yang namanya kalimat tahlil, ada juga yang namanya kalimat takbir. Oh iya Mister, kalimat thayyibah Gendra pernah dengar Mister. Tapi Gendra hanya tahu beberapa saja Mister. Mister boleh nggak sebutkan thayyibahnya dan bunyinya masing-masing Mister? Oke, kalimat thayyibah yang tadi ya. Oke, boleh dong, Gendra. Kita mulai yang pertama, tadi Mister bilang kalimat thayyibah namanya kalimat tasbih. Bunyinya subhanallah. Yang kedua, itu tadi Mister bilang kalimat tahmid. Bunyinya alhamdulillah. Yang ketiga itu tadi Mister bilang kalimat tahlil. Bunyinya la ilaha illallah. Yang keempat tadi Mister bilang kalimat takbir. Bunyinya Allahu Akbar. Nah, keempat kalimat ini biasanya kita baca secara bersamaan. Ada zikiran atau ada amalan ya yang menggabungkan keempat kalimat thayyibah ini. Mungkin Gendra pernah dengar subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ada juga yang menambahkan nih Gendra di ujungnya. Ditambahkan apa? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, Gendra, kita ajak teman-teman semua yuk untuk baca ini. Boleh? Ayo teman-teman, para guru, semuanya kita membaca kalimat tersebut bersama-sama. Dalam kehitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, benar ya Mister. Gendra abis baca kalimat thayyibah itu merasa tenang, tentram, dan bahagia. Nah, itu dia Gendra. Berarti benar kan perintah Allah,
kalau zikrullah atau mengingat Allah ini membuat hati kita menjadi tentram. Nah, Gendra, selain berpengaruh kepada kehidupan kita nih, ternyata kondisi hati kita juga bisa mempengaruhi tutur kata atau ucapan kita loh dalam sehari-hari. Oh gitu ya Mister. Maksudnya gimana Mister? Jadi gini, ucapan atau tutur kata kita ini itu menggambarkan kondisi hati kita saat kita mengucapkan itu. Sama seperti halnya teko. Kita asumsikan teko ya. Mister punya teko. Kemudian Mister tuang di dalamnya air teh. Nah, kemudian Mister punya cangkir. Nah, teko ini Mister tuangkan ke cangkir. Pertanyaan Mister, yang keluar di cangkir tersebut apa? Air teh Mister. Kenapa air teh? Karena tadinya diisinya air teh. Itu dia. Karena di awalnya kita mengisi air teh, maka kita sudah tahu yang keluar pasti air teh. Begitu juga dengan hati. Ya, ketika ucapan kita baik, tutur kata kita baik, ramah, artinya kondisi hati kita saat itu sedang baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita sering berbicara buruk, berbicara yang tidak baik, berarti kondisi hati kita saat itu sedang tidak baik. Nah, perkara ini sejalan dengan salah seorang ulama besar. Beliau bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengarang sebuah kitab yang namanya Al-Hikam. Beliau menuliskan di kitab tersebut di hikmah ke-159, beliau berkata nih, Gendra, tentang hal yang tadi Mister jelaskan. Kata beliau, kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbil ladzi min hubaraz. Kata beliau. Apa artinya? Setiap ucapan yang keluar itu pasti menunjukkan kondisi hati yang mengucapkannya. Gitu, Gendra. Oh, seperti itu ya Mister. Jadi kalau kita mau menjaga ucapan kita berarti harus menjaga hati. Betul sekali, Gendra. Jadi yang tadi Mister bilang, hati dan ucapan juga ternyata memiliki kaitan yang penting, berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kondisi hati kita sedang baik, maka insya Allah ucapan-ucapan kita juga akan baik. Kalau kondisi hati kita sedang buruk, bisa dipastikan kemungkinan besar ucapan-ucapan kita juga akan buruk. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga hati kita dan ucapan kita ya, Gendra ya. Amin ya Allah. Oke, terima kasih banyak ya Mister atas ilmunya di pagi hari ini. Iya, sama-sama. Semoga disampaikan Mister tadi bisa kita amalkan dan terapkan di kehidupan kita sehari-harinya. Amin. Amin. Teman-teman, Bapak dan Ibu guru dan semua yang menyaksikan acara ini, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih juga ya Mister Rohim. Sama-sama, Gendra. Yang sudah menemani Gendra pagi ini. Gendra akan tutup acara ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton acara ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.